Daya Anagata Nusantara atau disingkat Danantara merupakan satu dari sekian senjata pemerintahan Prabowo Subianto dalam menggenjot perekonomian. Itu tadi pernyataan Prabowo ketika berjumpa dengan sejumlah menteri dan pengusaha pada Maret 2025. Dia mengungkapkan peran penting Danantara di pemerintahannya. 1 bulan sebelumnya, Prabowo dalam peluncuran Danantara juga mengutarakan hal yang kurang lebih sama. Dengan daya Anagata Nusantara, yang artinya adalah energi, kekuatan masa depan bagi Nusantara, kekuatan energi masa depan bagi Indonesia, yang artinya adalah Danantara Indonesia adalah untuk anak dan cucu kita. Apakah benar Danantara bisa mewujudkan yang Prabowo bilang? Pembentukan Danantara ditopang dengan aturan ini. Cara kerja Danantara ialah mengelola aset maupun dividen BUMN untuk kemudian disalurkan lewat investasi ke proyek-proyek pembangunan yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian termasuk membuka lapangan kerja. Modal Danantara ditetapkan berasal dari 2 pintu, pemerintah dan sumber lain. Dari lingkup pemerintah, modal yang ditetapkan untuk Danantara paling sedikit berjumlah 1.000 triliun. Sejak pertama kali didirikan, Badan Pengelola Investasi ini tidak luput dari kritik. Laporan Selios, organisasi non-pemerintah di bidang ekonomi, menemukan beberapa masalah yang melekat pada Danantara. Selios misalnya menyoroti bagaimana pemerintah tidak membuat mitigasi risiko apabila Danantara terkena masalah. Potensi dampaknya, kata Selios, bisa hingga gagal bayar di investasi yang mereka tempuh. Tak hanya itu, stabilitas bank-bank BUMN yang aset maupun keuntungannya diurus Danantara dapat terancam. Lalu konflik kepentingan di Danantara juga terbuka lebar dengan sederet pemandangan rangkap jabatan. CEO Danantara adalah Ruslan Roslani, yang pada kesempatan lain adalah Menteri Investasi. Praktik rangkap jabatan ini menurut Selios membuka pertanyaan. Mengapa regulator dan operator di bidang investasi diduduki orang yang sama? Kendati demikian, Danantara tetap melaju dengan segala ambisinya. Di sini, masalah yang hadir tidak kalah pelik. Karena penentuan proyeknya apa, siapa di belakang proyek itu nggak ada kejelasan sama sekali. Itu tadi Bima Yudhistira, Direktur Selios. Selama ini, Bima cukup vokal mengkritik Danantara yang dipandangnya dikelola tanpa transparansi memadai. Untuk itu, dia dan kelompok sipil lainnya meluncurkan platform Danantara Monitor yang mencatat aktivitas-aktivitas pembiayaan Danantara. Saya pernah bilang ke teman-teman kayaknya kita perlu nggak sih bikin Danantara Monitor. Bayar pajak tentu penting, sebagai warga negara yang punya saham di Danantara tentu penting. Tapi apakah itu akan mengoreksi Danantara? Kelihatan Danantara akan pusing sendiri. Jadi tanpa dikritik pun dia akan macet sendiri. Ini kan merugikan semua sehingga harus dicegah. Prabowo pernah menegaskan pemerintahannya akan segera mempercepat program hilirisasi. Arahan Prabowo lantas diterjemahkan Kementerian SDM dengan proposal berisikan 18 proyek hilirisasi yang kajiannya ditargetkan selesai tahun ini. Proyek-proyek tersebut digarap dengan Danantara. Di Mempawah, Kalimantan Barat, Danantara rencananya menggarap pengolahan bauksit sebesar 60 triliun bersama PT Borneo Alumina Indonesia. Di Morowali, Sulawesi Tengah, Danantara disebut akan berinvestasi di proyek senilai 38,4 triliun di kawasan industri Morowali yang selama ini menjadi wajah hilirisasi nikel di Indonesia. Geser ke NTT, ada pengembangan mangan sulfat dengan nilai investasi 3,5 triliun yang tengah dipantau Danantara. Ada 2 kesamaan dari nama-nama yang disebutkan di atas. Pertama, semua masih dalam tahap studi prakelayakan dan belum masuk pengerjaan. Kedua, mineral yang hendak dikelola memiliki keterhubungan dengan material kendaraan listrik.
Rencana proyek pembangunan yang melibatkan Danantara tidak berhenti di situ. Sekitar 160 triliun dilaporkan bakal digelontorkan Danantara untuk proyek gasifikasi batubara. Proyek ini bakal diselenggarakan di beberapa titik, mulai dari Bulungan, Kutai Timur, Kota Baru, Pali, Banyuasin, sampai Muara Enim. Pada 2022, saat Joko Widodo masih berkuasa, di Muara Enim sempat dilakukan groundbreaking untuk keperluan serupa. Jokowi waktu itu meyakini jika proyek Muara Enim sudah berjalan, maka kas APBN dapat menghemat lebih dari 70 triliun. Pasalnya, DME akan menjadi energi alternatif guna menekan impor LPG. Proyek ini sedianya merupakan kesepakatan antara PT Bukit Asam, PT Pertamina, serta investor asal AS, Air Products. Sayangnya, proyek Muara Enim jalan di tempat setelah Air Products mengundurkan diri dari rencana pembiayaan. Dugaan menyebut tidak ada titik temu di kontrak perjanjian kerja. Kini, rencana menghidupkan proyek Muara Enim muncul kembali. Nah, di sini yang menarik adalah kenapa masuk ke proyek-proyek yang sifatnya adalah fosil ataupun ekstraktif, yang sebenarnya sebagian masuk pada sunset industry. Jadi, industri ataupun sektor ataupun investasi yang sebelumnya nggak menarik bagi investor asing. Selain gasifikasi batubara, rencana pembiayaan Danantara juga menyentuh kilang minyak yang tersebar dari Lok Sumawe, Cilegon, Ambon, sampai Fakfak. Nilai investasi yang dipasang 160 triliun, sekaligus terbesar kedua di bawah gasifikasi batubara. Jadi Danantara ini adalah tukang cuci piring kotor. Jadi kalau ada proyek yang sudah ditawarkan BUMN sebelumnya atau masuk dalam PSN dia nggak laku, itu dikasihnya ke Danantara yang disuruh mendapatkan investasi atau cari partner investasi. Jika memang rencana keterlibatan Danantara terwujud dalam proyek-proyek pembangunan hilirisasi, Danantara setidaknya harus paham satu hal. Ekosistem pembangunan yang bakal mereka danai punya catatan tidak baik selama ini. Di ekosistem penunjang kendaraan listrik misalnya, isu kerusakan lingkungan rutin menyertai perkembangan di dalamnya. Di Morowali ambil contoh. Tim dari Kementerian Lingkungan Hidup menemukan dugaan pelanggaran yang berujung pada pencemaran air oleh limbah sampai kerusakan udara. Laporan ini menjelaskan warga di sekitar kawasan PT IMIP mengidap ISPA akibat kegiatan perusahaan. Di Weda, Maluku Utara, situasinya tidak jauh berbeda. Kegiatan pertambangan nikel yang dijalankan PT Weda Bay Nikel berdampak negatif kepada lingkungan dan penduduk, merujuk laporan ini. Ikan di perairan di sekitar PT WBN misalnya, mengandung merkuri. Kemudian kualitas air sungai sudah di bawah standar sehingga tidak layak dikonsumsi dan dipakai warga. PT WBN sahamnya dipegang koalisi antara Eramet, Singhan Group, dan pemerintah Indonesia melalui PT Antam. Sebanyak 90% saham PT WBN dimiliki gabungan Singhan Group dan Eramet. Sisanya 10% melekat pada Indonesia. Danantara tengah menjajaki kesepakatan dengan Eramet perihal bahan baku kendaraan listrik. Ini belum tentang bagaimana kecelakaan kerja di lokasi industri nikel masif bermunculan dan sudah menewaskan banyak pekerja. Di Kalimantan Barat, operasional smelter bauksit dikhawatirkan akan membahayakan bentang alam di Sungai Mempawah serta keanekaragaman hayati. Proyek bauksit di sana rencananya melibatkan Danantara beserta PT Borneo Alumina Indonesia. Pindah ke Gresik, pengembangan material tembaga telah masuk radar Danantara. Di sana, pengolahan akan dilakukan di kawasan ekonomi khusus, Java Integrated Industrial and Port Estate. Tapi, berdasarkan catatan KPA, lahan di KEK tersebut disinyalir penuh dengan praktik perampasan lahan yang menyeret 3 desa. Potensi permasalahan tidak sampai di situ. Pendanaan Danantara terhadap proyek-proyek kotor bisa membuat transisi energi sangat terhambat. Dan ketika Danantara memiliki akumulasi nilai kapital investasi yang sangat cukup besar, seharusnya juga porsi untuk energi terbarukannya itu jauh lebih besar. Karena kenapa? Saat ini memang kita melihat masih setengah hati ya, pemerintah mendorong transisi energi itu. Emisi yang dilepaskan dari industri yang di Halmahera sana, yang di Morowali sana, yang di Sulawesi sana, itu emisinya itu sampai ke atas ke atmosfer, kemudian secara akumulasi
memberikan dampak yang sangat signifikan kepada perubahan iklim. Justru malah ketika kalau pemerintah memaksakan diri untuk masuk dalam pembiayaan industri seperti ini, tapi tidak dibarengin dengan peningkatan perlindungan lingkungannya, pemantauan dan juga evaluasi monitoringnya tidak ditingkatkan, standarisasinya juga tidak ditingkatkan, maka pada akhirnya itu hanya akan menjadi ancaman sebenarnya, dan bisa jadi investasi itu menjadi investasi boncos sebenarnya. Proyek-proyek yang turut dimodali Danantara memunculkan nama-nama besar di industri terkait. Di Sulawesi misalnya, Danantara sepakat menjalin kerjasama dengan PT Vale Indonesia dan GEM Limited untuk membangun proyek smelter nikel HPAL senilai 23 triliun. Saham PT Vale terbagi ke Vale Canada Limited, Mine ID, dan Sumitomo Metal Mining. Di Halmahera, Danantara membangun relasi bersama Zhejiang Huayou Cobalt Co. guna membangun ekosistem nikel dari hulu ke hilir. Proyek ini ditaksir senilai lebih dari 140 triliun dan dikenal pula dengan proyek Titan. Tidak sebatas korporasi besar, rencana pembiayaan Danantara juga berdekatan dengan para pengusaha kelas kakap. Proyek pengembangan baterai mobil listrik bernama Proyek Dragon didirikan di lahan industri Arta Industrial Hill, kepunyaan Tommy Winata. Nilai investasi proyek ini menyentuh lebih dari 80 triliun. Dari Karawang, Danantara ikut mendanai proyek pengolahan senyawa kimia etilen diklorida untuk bahan pengisi daya baterai kendaraan listrik. Investasi yang dikucurkan sebesar 13 triliun ke PT Chandra Asri, yang notabene anak perusahaan dari Barito Group. Pemilik Barito Group yakni Prajogo Pangestu. Prajogo masuk daftar 10 orang terkaya di Indonesia 2025 versi Forbes. Total kekayaannya lebih dari 450 triliun. Prajogo pada awal 2000 pernah ditetapkan tersangka dalam kasus korupsi dana reboisasi hutan tanam industri. Baik Tommy maupun Prajogo terlihat di Istana Negara ketika Prabowo Subianto bertemu dengan pengusaha untuk berbincang soal Danantara. Selain keduanya, ada pula Andi Syamsuddin alias Isam yang terlihat di acara tersebut. Kesamaan ketiganya, di era Prabowo mereka digandeng pemerintah untuk menjalankan suatu proyek pembangunan. Proyek yang melibatkan ketiganya sama-sama punya label, Proyek Strategis Nasional. Isam sebelumnya lebih dulu ditugaskan untuk mengurus lumbung pangan di Papua, yang dibangun di atas lahan seluas lebih dari 1 juta hektare. Pembangunan ini mengancam keberlangsungan masyarakat adat, selain berpeluang menciptakan deforestasi baru di tanah Papua. Kemudian soal PSN, nah penentuan proyek-proyek PSN itu sekarang adalah yang dekat dengan pemerintah, dia mendapatkan PSN. Sebenarnya PSN ini adalah bentuk fasilitas negara yang terbuang percuma untuk mendukung badan usaha swasta yang dekat dengan kekuasaan. Jadi di situ ada political exposed person yang dapat fasilitas negara. Sebenarnya dari persaingan usaha kan nggak adil, nggak fair. Nah itu bertemu lah itu. Jadi Danantara masuk investasi ke PSN. Dua-duanya sama-sama problematis. Konflik kepentingan tidak sekadar ditemukan di skema proyek pembangunan. Ada namanya Patriot Bonds, yang kurang lebih berarti obligasi pemerintah untuk para investor lokal demi mendukung pembangunan di dalam negeri. Emisi dari penerbitan surat utang ini nantinya dipakai untuk mendukung proyek transisi energi. Pemerintah menerbitkan Patriot Bond senilai 50 triliun. Nah, kedua adalah konflik kepentingan itu kelihatan dari konglomerat yang dekat dengan pemerintahan. Jadi orang-orang yang kemarin dikumpulkan di istana untuk diminta tolong beli Patriot Bond itu adalah orang-orang yang bisnisnya di backup dengan label PSN. Bisnisnya masuk ke sektor-sektor ekstraktif. Jadi seolah ada tukar tambah. Bantu dong beli Patriot Bond, tapi uangnya itu nanti masuk lagi dari Danantara ke proyek-proyek si konglomerat itu. Ambisi besar yang diserahkan ke Danantara membuat publik turut cemas menanti bagaimana ekspektasi itu dipenuhi. Sebelum bicara soal hasil, pengamat yang kami hubungi sama-sama mengingatkan bahwa terdapat beberapa isu yang mesti dituntaskan.
standar kita tuh masih sangat jelek sekali. Kita mau bicara dari mana? AMDAL. Kita lihat AMDAL sekarang itu kayak cuma hanya sebatas dokumen gitu. Bahkan sekarang ketika pas ke Omnibus Law justru bahkan AMDAL itu bisa diproses, bisa berproses duluan, tapi izin lingkungannya atau izin usahanya sudah bisa terbit. Sedangkan industrinya sangat ekstraktif. Karena tadi rantai produksinya itu masih belum bersih, standarisasi kita masih sangat jelek. Ini juga menjadi kekhawatiran kami karena kalau misalnya Danantara ataupun juga bank-bank lain ya, bank-bank BUMN misalnya, mereka juga masih terlibat dalam pembiayaan untuk industri ini. Tanpa ada perbaikan dan juga pembenahan secara signifikan, secara struktural, kita khawatir justru malah mereka hanya akan memperparah situasi yang sekarang gitu.